Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman IM Story? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase akhir zaman. Jadi kita ini memasuki fase akhir zaman. Seperti apa sih tanda-tandanya dari fase akhir zaman itu? Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, kita seruput dulu kopinya teman-teman IM Story supaya pembahasannya itu nggak terlalu berat lah ya, supaya ringan-ringan aja yang kita bahas. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Mungkin agar lebih enak, mungkin sambil nyambi ngerokok boleh kali ya, boleh lah ya. Fase akhir zaman teman-teman IM Story. Banyak dari ulama-ulama kita itu yang sudah membahas tentang runtutan yang akan terjadi pada saat akhir zaman gitu loh. Nah, salah satu yang pengen Ayah bahas karena supaya jangan terlalu berat lah ya pembahasannya. Salah satunya yang pengen Ayah bahas itu adalah tentang terkait fitnah Dajjal teman-teman IM Story. Loh, berat banget itu kayaknya ya. Enggak, kita bukan ke point of view Dajjalnya secara langsung ya, tapi ini melainkan contoh-contoh fitnah Dajjal yang tanpa kita sadari kita itu sudah terkotakkan dalam fitnah Dajjal itu tersebut. Contohnya seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah fitnah ramal. Ya, Ayah mah selalu, kok Ayah mah seneng banget sih ngebahas tentang ramal gitu loh, nyinggung-nyinggung tentang peramal-peramal yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di TV. Ya karena itu sebuah apa ya, Ayah mah merasa kayak sebuah tanggung jawab untuk menyampaikan hal tersebut. Karena gini, konsekuensinya itu berat teman-teman IM Story. Ketika kita tanpa kita sadari kita mempercayai sebuah ramalan, meyakini atau mendatangi seorang peramal, konsekuensinya berat. Salah satu konsekuensinya adalah 40 hari ibadah kita tuh nggak terima. Ibadah loh, 40 hari loh nggak keterima. Makanya Ayama selalu bilang konsekuensinya sangat berat. Dan yang Ayama bisa sampaikan itu adalah masalah tentang peramal gitu loh. Nah, balik lagi nih kalau masalah cerita tentang peramal, mostly peramal ini ya teman-teman IM Story itu yang mempercayai sebagian besar dari si peramal-peramal ini adalah perempuan teman-teman IM Story. Ayah mau coba lihat ya, coba membaca komen-komen dari sebuah media yang ya kayaknya seperti marketing setan tanpa dia sadari dia setelah menjadi marketing setan gitu kan, untuk mempertunjukkan hal-hal seperti itu gitu kan. Itu coba Ayah pelajari komen-komen dan nickname-nya, nama-nama yang tercantum di sana ya kebanyakan nama-nama perempuan teman-teman. Sesuai dengan Rasulullah pernah bersabda, kalau sampai bila perlu nih perempuan-perempuan itu agar tidak terkena fitnahnya Dajjal gitu ya, ikat, dikekang di tiang-tiang rumah Anda gitu. Sampai segitunya gitu loh bahayanya fitnah Dajjal nih teman-teman IM Story. Nah terus yang lucunya lagi seperti ini teman-teman IM Story. Jadi ada peramal A sama peramal B ribut. Nah ini yang membuat Ayama ini jadi ngakak-ngakak lucu. Seharusnya kan seorang peramal itu kan ribut kayaknya nggak cocok lah ya bahasanya. Ketidaksepahaman tentang sebuah pendapat itu dengan yang bertentangan dengan dia. Contohnya ya kayak si Hardiansyah atau sama Ayama gitu lah. Ayama yang nggak mempercayai tentang ramalan dan si Hardiansyahnya yang si seorang peramal gitu. Itu kalau berdua ini ada salah paham pendapat, tidak sepaham dengan sebuah pendapat, itu masih oke. Nah ini sama-sama peramal loh ribut. Yang lucunya lagi seperti ini teman-teman IM Story. Semoga setelah menonton video ini makin melek
makin tahu, makin mawas diri dan sadar tentang arti sebuah peramal yang terucap dari kedua makhluk, kedua manusia ini gitu. Kita nggak usah ini lagi, langsung aja sebutin, mungkin nggak apa-apa kali ya. Ini kan ininya kan julukan kan. Jadi di sebuah acara yang katanya apa ya, ubur-ubur.com apa ya kalau nggak salah ya. Jadi di acara itu seakan-akan si ubur-ubur.com ini mau menggoreng atau memang mereka memediasi, memfasilitasi sebuah perseteruan ini, atau bahkan perseteruan ini bisa dikatakan sebagai sebuah skrip, sebuah perencanaan, sebuah skenario untuk meningkatkan rating dan lain sebagainya gitu. Ya Allah, ulam bisawab ya, tim produser kreatifnya lah yang tahu gitu kan. Nah, jadi di acara tersebut teman-teman I'm sorry, si Roy Kiyoshi ini menanggapi tentang Hardiansyah. Jadi dia ngomongin tentang Hardiansyah ini terlalu ofensif gitu. Mungkin teman-teman I'm sorry yang penasaran bisa langsung nonton deh videonya. Terlalu ofensif, nyenggol sana, nyenggol sini, seakan-akan si Hardiansyah ini memang pengen terkenal dari itu gitu loh. Pengen bikin rusuh aja gitu kan. Terus si Hardiansyah ini balik ngomongin tentang si Roy Kiyoshi, bahwa Roy Kiyoshi ini nggak bisa ngeramal, ramalnya nggak selalu tepat gitu. Jadi lucu, yang Ayama pengen garis bawain teman-teman yang story yang pengen Ayama garis bawain bahwa ya dua-duanya emang nggak bisa, nggak ada yang tahu masa depan. Makanya disebut masa depan gitu loh. Masanya disebut present. Nggak akan ada yang tahu manusia di muka bumi Allah ini tentang masa depan. Kalaupun dia ngomong tentang masa depan ini seperti ini seperti itu, melek ini kan, ada yang tutup matanya, aku melihat begini begino. Itu sebatas yang tergambarkan dalam pikiran. Allahu a'lam bishawab ya, apa yang dia pikirkan gitu loh. Dan itu yang muncul tuh fitnah-fitnah seperti itu. Ini masuk ya teman-teman I'm story ya. Ini Ayama garis bawain lagi, ini masuk ke dalam sebuah fitnah dajjal. Tanpa kita sadari ya, hal ini itu sudah mewabah sekali. Seakan-akan kita itu tuh nggak lagi percaya terhadap Al-Quran dan hadis. Seakan-akan nasihat para ulama itu mental. Daripada gue dengerin nasihat para ulama, mending gue percaya ramalan, karena langsung tergambarkan apa yang saya butuhkan, gimana masa depan saya, gimana keuangan saya, ini segala macam gitu. Kan serem kan ya hal yang seperti itu. Karena memang Ayama tekankan sekali lagi, tidak ada yang mengetahui tentang masa depan. Nggak ada teman-teman. Mau dibuktiin langsung sama peramal, sama Ayama langsung boleh. Jangan ngeramal yang jauh. Jangan ngeramal yang sehari ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari kan, nggak usah. 15 menit ke depan aja, 30 menit ke depan, bisa nggak? Nggak akan ada yang tahu. Itu semua skenario Allah gitu. Udah disusun rapi sama Allah dan itu dijaga sama Allah. Jadi ketika orang ngaku dia bisa tahu masa depan, itu harus ditanda-tanyakan gitu loh. Seperti apa keimanan dia. Dan ini teman-teman AM Story, salah satu fitnah dajjal yang sangat-sangat berbahaya. Itu menyangkut akidah kita juga. Bahkan kalau kita percaya, kita datang ke seorang peramal, kita percaya 40 hari gak keterima ibadah. Coba itu. Jadi selama 40 hari ke depan tanpa kita sadarin, wah kita percaya segala macam, 40 hari ke depan kita 40 hari itu gak diterima amal ibadahnya itu. Ngeri gak tuh jam? Ini sepele loh, kedengaran seperti sepele. Masa ya mah cuman dengar ramalan doang jadi seperti itu. Betul. Karena cobaan yang terberat umat muslim ini adalah pada saat akhir-akhir zaman seperti ini, teman-teman. Itu cobaan terberat. Dan yang paling bisa terkena itu adalah kaum perempuan, kaum Hawa.
Makanya teman-teman I am sorry yang laki-laki yang udah punya istri, kasih tahu, jangan nonton TikTok, jangan minta ramal. Ini sampai ada militan loh, militan di di komentar yang lihat bertengkar dia. Masalah orang peramal ini segala macam. Wah, aku timnya Roy Kiyoshi, aku timnya Hardiansyah Gumai. Hey, cukup, stop dulu. Nggak ada gunanya dibelain terkait tentang dalam hal ini peramal ya, kecuali mereka ada yang lain gitu loh, ngerjain sesuatu apa gitu yang positif gitu kan. Umpama mereka lomba-lomba buat bikin apa kayak yang kebaikan gitu loh. Wah, ini tim Roy Kiyoshi belain tim ini, itu lebih bagus daripada kalian tim Kiyoshi, tim Roy Kiyoshi, tim Hardiansyah Gumai terkait masalah ramalan seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Berdosa ya teman-teman I'm sorry ya. Semoga dengan munculnya video yang kesekian kalinya mengingat tentang ramalan, mungkin menjadi sebuah inilah ya, mungkin menjadi sebuah peringatan dan mawas dirinya gitu ya. Semoga kita semua terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal akhir zaman teman-teman. Sekian dari Ayama, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.